Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Semoga menambahkan hasanah keilmuan kita, mengobarkan semangat untuk beramal, dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah SWT berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau dalam perdagangan, kalau dalam ilmu perdagangan, orang berdagang dan berdagang, namun ternyata perdagangannya tidak membawa manfaat. Dia telah mencurahkan tenaga, waktu, modalnya, tapi bukannya harta kayaknya berlipat ganda. Dia tidaklah pulang dari perdagangannya dengan membawa keuntungan, yang terjadi dia malah membawa kerugian. Maka itulah namanya perdagangan yang bangkrut, merugi. Sehingga orang akan berkata, semua orang akan bersepakat, kalau itu terjadi terus-menerus, maka sia-sia dia berdagang. Semua akan berkata, tidak ada manfaatnya engkau berdagang, lebih baik berhenti dari perdagangan. Sebagaimana orang yang beriman, hari telah berdatang, terbit lagi mentari, terbit lagi mentari, terbit lagi mentari. Namun tidak ada manfaat keuntungan yang Anda datangkan, yang Anda bawa pulang untuk keluarga Anda, diri Anda, untuk masyarakat sekitar Anda. Yang terjadi justru Anda menjadikan dunia mereka kelam dengan dampak dari maksiat yang Anda lakukan. Yang terjadi, diri Anda terus celaka dan celaka karena maksiat yang Anda kerjakan. Maka ujung-ujungnya orang akan berkata, semua orang yang berakal sehat akan berkata, apalah artinya dia hidup di dunia ini. Bahkan akan banyak orang yang berdoa mengharap kepada Allah, akan lebih baik bila orang ini segera mati. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan maksiat, dengan angkara murka yang kita kerjakan. Bisa jadi ada orang-orang di sekitar kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar segera mengakhiri hayat kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi membawa manfaat bagi mereka, dunia ataupun akhirat mereka. Yang terjadi justru sebaliknya, kita membawa petaka kejelekan, keburukan untuk mereka, sehingga menyusahkan dunia mereka dan menelantarkan, merusak akhirat mereka. Orang yang hidupnya terus bergelimang dalam dosa dan maksiat, terus menodai dirinya dengan keangkara murkaan, hilang keberkahan umurnya. Dia bertambah dewasa secara fisik, tumbuh dewasa dan bahkan mulai menginjak di masa-masa tua. Tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Tidak banyak amal kebajikan yang dia contohkan ataupun dia terapkan. Sehingga umur berlalu tanpa ada manfaat yang dia dapat gunakan. Tanpa ada keuntungan yang dia datangkan ataupun dia torehkan dalam lembaran amalannya. Bagikan seorang pedagang yang sudah berdagang puluhan tahun, bukannya membawa keuntungan namun justru terus mendatangkan kerugian sampai akhirnya modal dia habis. Kalau Anda masih saja berkilah, loh modal saya belum habis sebagai umat manusia, saya masih hidup. Saya masih bisa melalang melintang menikmati kesenangan. Ya, itulah orang yang rugi. Kenapa? Karena Anda telah menggadaikan akhirat Anda dengan dunia Anda. Anda telah mengorbankan nasib Anda kelak di akhirat demi kesenangan semu yang sementara dan menipu. Maka itulah kerugian. Tidakkah Anda ingat bagaimana orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa alaihissalam, karena dosanya, karena terhanyut dalam bisikan iblis, tergoda dengan nafsu, ingin kekal selamanya di surga,
Sehingga akhirnya lalai memakan buah tersebut. Buah yang dilarang oleh Allah SWT. Akhirnya Allah usir mereka. Allah keluarkan mereka berdua dari surga ke dunia ini. Ke dunia yang penuh dengan kefanaan ini. Kalau itu terjadi pada kedua orang tua kita, padahal itu hanya satu dosa. Bagaimana halnya dengan kita yang setiap hari terus dipenuhi waktu-waktu kita, lembaran amalan kita dipenuhi dengan torehan-torehan maksiat yang begitu banyak. Akankah kita masih mengharap? Pantaskah kemudian kita mengharap untuk bisa kembali ke surga? Kalau Nabi Adam dan Hawa sekali berdosa saja terusir dari surga, bagaimana dengan diri kita yang setiap hari bergelimang bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali. Berkali-kali berbuat dosa. Akankah kita masih saja percaya diri bahwa kita kelak akan kembali ke dalam surga? Padahal faktanya, kita terus bergelimang dalam maksiat. Sehingga umur yang ada ini, kalau ternyata semakin dijalani bukan segera menyegerakan kita, bukan semakin mendekatkan kita ke dalam surga. Negeri semula kita, kampung halaman orang-orang anak keturunan Adam alaihissalam. Kalau umur yang bertambah tidak menjadikan kita semakin dekat dengan kampung halaman yaitu surga. Bahkan sebaliknya semakin menjauhkan kita dari surga, mendekatkan kita ke dalam neraka. Maka apakah masih pantas bagi Anda untuk mengatakan umur saya panjang, umur saya bermanfaat? Kala, hilang keberkahan umur. Dan bahkan seberapapun umur yang Allah berikan kepada Anda, seberapapun umur yang Allah berikan kepada Anda, sepanjang apapun umur Anda, maka itu tidak cukup untuk mengantarkan Anda ke pintu surga. Dan bahkan yang terjadi, Anda semakin jauh dari pintu surga. Semakin panjang umur Anda, justru yang terjadi semakin jauh Anda dari kampung halaman Anda yang semula itu surga. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, maka dia akan semakin panjang umurnya, semakin dekat dia ke pintu surga. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.